juga akan ikut berbagi pikiran mengenai bagaimana PSBB transisi ini. Nanti ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik yang juga sudah bergabung bersama kami. Namun sebelum saya ke Pak Trubus, saya ingin tahu terakhir Kang Bima, sebelum melanjutkan agendanya, bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak khususnya di Jakarta, baik itu dengan pemerintah kota maupun dengan KCI, mungkin juga dengan sejumlah pihak terkait dengan pekerjaan ataupun jam kerja dan lain-lain. Apa koordinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor berikutnya? Secara rutin Bogor berkoordinasi dengan negara tetangga ya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor itu, Bodetabek. Kemudian juga koordinasi kami dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat itu nyambung. Jadi enak banget lah dengan Mas Anies, dengan Kang Emil kita koordinasi terus. Bahkan Kang Emil menyarankan agar setiap kebijakan di Bogor itu lebih menginduk kepada Jakarta. Karena bukan soal administratif ya, tetapi langsung berbatasan. Itu. Kemudian yang kedua, kami juga agak rutin berkoordinasi dengan Kementerian dan Pusat. Semalam kami melakukan video conference dengan Pak Menhub, Pak Menteri Perindustrian, Kepala Gugus Tugas dan Kepala Daerah Jabodetabek untuk membicarakan soal membeludaknya arus penumpang ini. Ya. Dan salah satu yang dibicarakan secara khusus adalah pengaturan jam kerja. Nah, memang Pak Menhub menyebut angka 8 dan 11. Artinya 2 shift jam 8 jam 11. Tapi saya kira ada risiko beririsan, berhimpitan antara dekat, ya? Dua penumpang itu. Jadi mungkin bisa dipikirkan shift pagi dan siang, jam 8 dan jam Sabtu begitu. Tapi kuncinya memang karena Bogor ini terintegrasi dengan semua, jadi harus rajin-rajin komunikasi, sharing dan update data dengan negara-negara tetangga kita. Baik, terima kasih Wali Kota Bogor, Mas Bima Arya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, Anda sendiri sudah melihat bagaimana situasi, tadi juga ada pernyataan dari Wali Kota Bekasi dan juga Wali Kota Bogor terkait dengan apa yang akan dilakukan. Tampaknya tidak terlalu khawatir sebenarnya dengan interaksi warga mereka dengan warga di Jakarta dan sebaliknya, karena penyebaran corona di daerah-daerah di Bogor dan juga Bekasi sudah mulai menurun. Kalau Anda sendiri melihat, apakah kita sedang menanti sebuah bahaya besar dalam arti ada yang nggak ketemu nih, jumlah manusia yang harus berpindah tempat dari Bogor, Bekasi ke Jakarta dan sebaliknya dibandingkan dengan layanan publik atau transportasi publik yang tersedia di tengah masa pandemi ini. Apa yang akan kita lihat ke depannya menurut Anda, Pak Trubus? Iya, menurut saya kan setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama itu masalah epidemiologi, itu jumlah ODP PDP-nya. Nah, kebetulan DKI Jakarta ini masih tinggi kan? Iya. Jadi karena masih tinggi berarti meskipun daerah penyangga dalam hal ini Bekasi dan Bogor yang tadi kita dengar, tetapi itu kan ada kemungkinan nanti ketika ya masyarakat dari DKI Jakarta kemudian berinteraksi dengan masyarakat Bogor, maka terjadilah namanya penularan kan gitu. Artinya ke fase kedua yaitu disebutnya istilahnya surveillance. Jadi surveillance jadi meninggi lagi gitu tingkat penularannya kan gitu. Itu yang perlu dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai layanan kesehatan. Selama ini kan layanan kesehatan sendiri belum berjalan optimal, meskipun tadi dikatakan oleh Wali Kota Bekasi bahwa di Bekasi sudah dipersiapkan segala sesuatunya, tetapi perlu diketahui bahwa ini yang kita khawatirkan itu kan sebenarnya gelombang kedua ya, atau gelombang berikutnya dari penyebaran COVID ini, yang sebenarnya dalam hal ini kita belum punya pengalaman sama sekali, dan kita kalau terlalu optimis ya nanti malah berbahaya gitu. Terlalu optimis. Nah, kemudian yang lainnya adalah tingkat kedisiplinan masyarakat. Kalau kita lihat kedisiplinan masyarakat kan antara daerah penyangga dan daerah DKI Jakarta sendiri sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Dalam arti bahwa sama-sama masyarakat yang urban ya, mereka mobilitasnya tinggi gitu. Ya, betul. Nah, karena itu manakala kemudian di DKI Jakarta masih ada 66 RW yang kategorinya merah. Nah, ini kan juga, atau daerah kuningnya juga cukup banyak, maka kemudian perlu lakukan kebijakan-kebijakan, terutama adalah bagaimana istilahnya itu kebijakan PSM, peran serta masyarakat kan gitu. Nah, peran serta masyarakat ini tadi sudah disinggung dari daerah Bogor maupun daerah Bekasi, itu kan sudah ada katanya seperti itu, tetapi kita lihat itu kan perlu dioptimalkan. Persoalannya kan bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang
paling minim sekali adalah persoalan physical distancing gitu lah. Yang physical distancing di transportasi itu kan amat rumit itu, bagaimanapun juga mungkin kalau di terminal bisa diatur sedemikian rupa. Iya, Tetapi di luarnya itu. ketika kemudian di luarnya itu kan sulit juga. Pada jam keberangkatan sama jam kepulangan itu akan terjadi hal yang berbeda polanya gitu. Tentu kalau jam pulang itu jauh lebih banyak kan gitu. Nah ini apakah kemudian saya melihat pengawasannya dan monitoring evaluasinya berjalan atau tidak gitu loh. Yeah. Kalau tidak ya nanti ujung-ujungnya paling ancamannya ke penegakan hukum kalau DKI Jakarta Pergub 41 itu yang dipakai gitu ya. Atau dalam bahasanya rem kebijakan. Iya. Tetapi itu semuanya kan sebenarnya malah bisa saja menjadi hal yang tidak istilahnya menjadi macan ompong manakala kemudian kepedulian masyarakat atau peran serta masyarakatnya rendah. Nah, kemudian juga yang kedua selain itu menurut saya yang penting juga koordinasi. Selama ini koordinasinya kan baik DKI Jakarta dengan wilayah penyangga itu kan belum berjalan optimal. Masih banyak hal-hal yang polanya kelihatannya beda gitu ya. Tadi Bekasi dengan caranya berani membuka beberapa sektor yang secara bertahap itu sudah dibuka dan ini kan ada kemungkinan karena masyarakat DKI Jakarta yang kebetulan sebagian masih tutup, itu kan kemudian masyarakatnya bermobilitas ke Bekasi. Iya. Nah ini kalau misalnya kategori, karena kita mengenal ODP, PDP, tapi ada mengenal lagi namanya OTG. Lah ini yang OTG ini kan kalau mereka dari daerah merah, maka otomatis bisa menyebarkan lagi di tempat-tempat. Dan menaikkan lagi angka penyebaran gitu ya. Betul. Oke. Nah, Pak Trubus. Ya, saya mau tanya mengenai itu tadi, apakah bisa menurut Anda dilakukan apa yang tadi dikatakan oleh Kang Bima, Wali Kota Bogor, bahwa ada pengaturan jam kerja? Apakah memang bisa hal seperti itu dilakukan? Dalam arti ada ada banyak sekali pihak-pihak yang harus diajak bicara kalau memang sampai mengatur sampai seperti itu. Tapi di sisi lain, new normal ini ya berarti bisa saja new normal ya jam kerja pun sudah tidak normal lagi seperti dulu begitu. Apa yang bisa dilakukan di sini sebenarnya? Iya, kalau lihat secara rasional, tadi kan rasional gitu ya, itu kelihatannya bisa diatur, tapi sebenarnya dalam prakteknya sangat sulit gitu. Sulit untuk diatur bagaimana mengatur jam kerja, apalagi dalam hal ini adalah mereka-mereka yang kategori bekerja di sektor swasta kan. Yeah. Nah kalau swasta itu pengaturannya kan sangat ditentukan oleh owner-ownernya itu gitu ya. Atau para tenan lah barang beda itu kalau mereka kerja di mall-mall atau di supermarket. Nah dengan demikian tentu artinya dalam ini wali kota atau wilayah penyangga kepala daerah kan harus berkoordinasi, harus melakukan ini kolaborasi kan gitu. Nah untuk melakukan kolaborasi koordinasi kan mesti ada istilahnya win-win solution gitu ya. Jadi bagaimana berbagi secara baik, tetapi kan mesti saya dapat apa dari itu. Swasta juga nggak mau mengkorbankan tanpa dapat sesuatu kan. Minimal kemudahan pembayaran pajak atau kelonggaran di dalam soal pembayaran listrik atau kelonggaran soal air atau apa gitu kan mesti ada. Jadi harus ada kompensasi dalam hal ini adalah ada satu pemberian semacam hadiah lah gitu ya, hadiah yang kemudian swasta ini mau menerima karena nggak mungkin kan swasta juga dikejar oleh produktivitas kan. Kalau semakin hari semakin ke depan berarti ketika tuntutan pertumbuhan ekonominya makin tinggi ya maka otomatis kebutuhan akan produktivitasnya juga makin tinggi lagi gitu. Jadi di sini kemudian buruh karyawannya harus bekerja lebih optimal lagi. Nah untuk itu maka pengaturan mengenai di transportasi itu menurut saya jadi jauh dari harapan gitu walaupun secara logika bisa gitu. Ini tampaknya kan memang antara supply dan demand ini sudah tidak dipikirkan dalam arti sudah nggak nyambung begitu pemikirannya begitu. Supply itu hanya harus ya memang kita memahami juga supply memikirkan bagaimana agar seluruh pengguna ini tetap aman dengan jumlah penumpang yang dibatasi dan lain. Sementara demand-nya bisa jadi sama sekali tidak terpenuhi oleh apa yang disuplai tersebut. Jadi dari mana kita akan bisa menyelesaikan hal ini, Pak Trubus, pada saat transportasi umum harus membatasi diri, kita juga paham hal tersebut untuk menjaga keselamatan dari seluruh penumpangnya. Tapi di sisi lain, demand-nya sudah sangat besar,
masyarakat kalau tidak bisa berangkat kerja juga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan dan lain-lain. Nah, siapa yang harus memikirkan solusi antara dua hal yang tidak saling memenuhi ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya memang ini persoalan yang tak mudah untuk diselesaikan dalam jangka pendek ya. Artinya apa? Ini kan harus ada koordinasi kepala daerah dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tentu swasta, misalnya berbagai kalangan perusahaan, kalau itu tingkatnya industri. Nah, tetapi kemudian menjadi masalah juga karena di internal pemerintah sendiri kan terjadi juga tidak keseragaman kan, koordinasinya juga relatif lemah juga. Jadi ketika demand and supply-nya nggak nyambung memang ini persoalan satu-satunya ya memang harus ada bentuk kebijakan tertentu yang berupa mungkin pengaturan lagi yang sifatnya untuk memberikan sanksi ya kepada mereka-mereka yang tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam protokol kesehatan gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada sanksi, kan ini sesuatunya ada dua hal kan. Harus ada insentif, tetapi juga harus ada disinsentif gitu kan. Jadi kalau misalnya insentifnya diberikan tanpa ini ya biasanya munculnya malah disinsentif juga gitu ya. Jadi persoalannya kan supply demand ini kan sesuatu yang saling mempengaruhi, saling terikat, dan kemudian pada tataran itu kita ini arah orientasinya kan bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID secara cepat. Nah ini soalnya di situ. Jadi logika yang digunakan tetap ada logika yang berujung kepada memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah kalau ini nggak dilakukan dengan secara hati-hati, maka bisa saja yang 66 RW ini akan menjadi outbreak meledak lagi kan gitu. Dan kita tidak ingin melihat itu. Iya, tentu saja. Iya, gelombang keduanya akan muncul lagi. Belum lagi ini yang dipersoalkan adalah mereka yang harus balik. Balik ini kan sampai ini masih di DKI Jakarta masih terganjal adanya ISKM itu. Tetapi apakah sampai kapan kita menahan itu kan juga persoalan. Karena apa? Di antara mereka-mereka ini yang kebetulan tidak memiliki SKM ini kan mereka juga bekerja di sektor-sektor yang dibuka itu gitu loh. Iya. Nah, dengan demikian mau nggak mau kan harus juga ada langkah yang ditempuh. Nah, ketika nanti ada sekitar 2 juta dari mereka ini yang sekarang kemarin mudik itu kan ada 450 mobil yang mudik, taruhlah jumlahnya 2 jutaan warga yang sekarang harus mudik ini. Nah, kemudian di sini kemudian berinteraksi lagi sementara dari daerah asalnya dia membawa ini carrier lah, membawa virus COVID. Maka sudah dibayangkan ini semuanya kan seperti yang Anda katakan sejak awal tadi kan terjadi bahaya yang akan mengintai kita gitu loh. Ya, dan selama PSBB semoga masih ada waktu untuk memikirkan bagaimana agar kita bisa memasuki masa transisi ini benar-benar termasuk juga bisa benar-benar tetap menjaga karena keadaan yang memungkinkan untuk menjaga jarak dan lain-lain khususnya di sarana transportasi kita. Pak Trubus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini dan juga tadi terima kasih kepada Pak Rahman Effendi Wali Kota Bekasi dan juga Kang Bima Arya Sugiarto Wali Kota Bogor.